Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu kali ini dalam pembahasan dasar kendali pneumatik. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah notasi sistem kendali pneumatik. Yang kedua adalah katup kendali akhir untuk silinder aksi tunggal dan silinder aksi ganda. Kemudian katup monostabil dan katup bistabil. Kemudian kendali langsung dan kendali tidak langsung. Kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu notasi sistem kendali pneumatik. Kita ingat dari video sebelumnya, untuk aktuator silinder kita memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah silinder aksi tunggal, dan yang kedua adalah silinder aksi ganda. Silinder aksi tunggal digerakkan oleh udara bertekanan hanya dari satu arah saja. Di sini di gambar ini adalah terdapat di silinder A. Udara hanya menekan silinder untuk bisa bergerak dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk silinder B ini adalah silinder aksi ganda. Udara bertekanan masuk dari saluran kiri akan menekan piston sehingga piston akan bergerak ke kanan, serta udara bertekanan dari saluran kanan akan menekan piston sehingga piston akan bergerak ke kiri. Di awal kalau kita membahas pneumatik, kita biasa menggunakan istilah silinder bergerak. Nah, padahal sebetulnya silindernya mestinya tidak bergerak, ya. Tetapi yang bergerak adalah pistonnya. Namun hal itu sudah umum digunakan istilah tersebut, silinder bergerak maju, bergerak mundur begitu. Sehingga nanti kita akan juga akan menggunakan istilah tersebut. Baik, kita kembali ke sini. Kita sudah memiliki 2 buah silinder, jadi kita beri notasi biasanya silinder dengan huruf. Ya, di sini kita lihat silinder A ini adalah silinder aksi tunggal dengan pegas yang untuk mengembalikan, serta silinder B adalah silinder aksi ganda. Nah, yang pertama adalah posisi maju atau extend, yang sering kita sebut sebagai extend. Jadi posisi maju adalah posisi pada saat batang piston keluar. Ya, di gambar terlihat kedua-duanya, baik silinder A maupun silinder B, itu terdorong ke arah kanan. Ya, kemudian posisi maju ini kita beri notasi A1 untuk silinder A dan B1 untuk silinder B. Jadi A1 untuk silinder A dan B1 untuk silinder B. Jadi ini kita berikan notasi seperti ini karena nanti akan kita gunakan misalnya untuk kendali otomatis. Jadi kita letakkan misalnya katup roller di posisi maju atau posisi mundur. Yang kedua adalah posisi mundur atau sering dikenal sebagai retract. Kita berikan notasi sebagai A0 atau B0. Jadi sekali lagi, kalau posisi maju itu adalah diberi notasi tambahan 1, sedangkan kalau mundur diberi notasi tambahan 0. Jadi kalau maju A1 dan B1, kalau mundur A0 dan B0. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat terus bagaimana sih sebetulnya silinder tersebut bisa bergerak maju atau tidak. Sebetulnya kalau kita membayangkan, yang paling mudah adalah cara pengendaliannya adalah kita memiliki selang, yang kemudian selang itu kita masukkan ke saluran sebelah kiri dari silinder aksi ganda. Maka silinder akan bergerak maju ke kanan karena ada tekanan di sisi sebelah kiri. Kemudian setelah itu cara yang paling gampang adalah kita copot selangnya, kemudian kita sambungkan ke sisi saluran sebelah kanan, maka gantian silinder akan bergerak ke sebelah kiri. Tapi tentunya cara seperti ini tidak praktis dan tidak dapat digunakan untuk kendali otomatis, karena berarti ada seorang operator yang harus menjaga selang tersebut sehingga pada saat mau silinder akan maju disambungkan ke saluran kiri, pada saat akan mundur disambungkan ke saluran sebelah kanan. Nah, untuk dapat mengamali membuat
rangkaian kendali otomatis pada silinder pneumatik, maka kita gunakan yang kita sebut sebagai katup kendali akhir, final control valve. Jadi setiap silinder hampir selalu memiliki satu buah katup kendali akhir. Ya. Nah, katup kendali akhir ini tergantung pada jenis silindernya. Pada saat silindernya adalah aksi tunggal atau single acting, maka kita bisa menggunakan katup 3/2. Ya, jadi kalau untuk silindernya, jadi sekali lagi katup kendali akhir ini tergantung pada jenis silindernya. Kalau silindernya adalah aksi tunggal, maka kita gunakan katup 3/2 untuk silinder aksi tunggal sebagai katup kendali akhir dari silinder aksi tunggal. Sedangkan untuk silinder aksi ganda, kita memiliki beberapa variasi. Kita bisa menggunakan katup 4/2, 4/3, 5/2, atau 5/3 untuk sebagai katup kendali akhir pada silinder aksi ganda. Jadi ini adalah katup kendali akhir. Jadi katup kendali akhir adalah katup yang berfungsi untuk mengarahkan udara bertekanan ke sisi sesuai dengan gerakan yang diinginkan dari silinder atau aktuator lainnya sebetulnya. Jadi sekali lagi yang penting di sini adalah untuk silinder ganda kita gunakan bisa 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, sedangkan untuk silinder aksi tunggal kita gunakan 3/2. Nah, pemilihan di antara 4/2, 4/3, 5/2, dan 5/3 ada beberapa pertimbangan. Di dalam pembahasan ini yang kita gunakan adalah yang 5/2 terlebih dahulu. Ya, kita gunakan contoh 5/2 untuk silinder aksi ganda. Kita sudah mempelajari beberapa notasi ya tadi, maju, mundur, maju A1, mundur A0, maju B1, mundur B0, kemudian ada katup kendali akhir. Nah, berikutnya, katup kendali akhir tersebut itu terhubung dengan apa sih? Ya, terhubung dengan satu jalur bertekanan tinggi dari kompresor. Jalur bertekanan tinggi dari kompresor. Tandanya adalah tanda segitiga yang mengarah ke katup. Itu artinya adalah jalur tekanan tinggi. Sebaliknya, ada juga jalur buang ke udara lingkungan. Ini adalah segitiga yang mengarah menjauhi dari katup. Untuk katup 3/2 kita punya satu saja jalur buang ke lingkungan, sedangkan untuk 5/2 itu terdapat 2 jalur buang udara ke lingkungan. Nah, sehingga pada dasarnya sebetulnya prinsip kerjanya adalah sederhana saja. Katup kendali akhir ini sekali lagi ya mengarahkan udara bertekanan. Ya, jadi untuk mengarahkan udara yang bertekanan. Nah, kalau kita lihat bagaimana prinsip kerjanya, prinsip kerjanya adalah kemarin sebelumnya pada video lambang komponen pneumatik kita sudah mempelajari bahwa pada katup itu terdapat metode aktuasi. Metode aktuasi itu dapat dianggap sebagai dorongan yang menggeser katup untuk bergerak ke kanan ataupun ke kiri, memindahkan posisi katup, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di sini misalnya dari kiri ada sinyal aktuasi, apapun itu bentuknya, bisa solenoid, bisa pneumatik, bisa manual, dan lain sebagainya. Di sini kita buat general dulu atau umum dulu. Maka pada saat sinyal aktuasi itu mengaktifkan atau memindahkan posisi dari katup, yang terjadi adalah sekarang udara bertekanan akan diarahkan ke saluran dari silinder. Kalau di silinder B ini diarahkan ke sebelah kiri. Sehingga yang terjadi apa? Akan menimbulkan gaya ke sebelah kanan.
dua-duanya sama. Yang akan menggerakkan piston. Sekali lagi ya, kadang-kadang atau sering kita sebut sebagai akan menggerakkan silinder. Tapi sebetulnya yang lebih tepat, lebih akurat adalah menggerakkan piston. Tapi sekali lagi karena sudah terbiasa digunakan, maka tidak dipermasalahkan kalau kita bicara bahwa silinder yang bergerak. Nah, kembali ke sini, sinyal aktuasi ini tadi yang dapat berbentuk apapun itu, maka kita beri juga notasi, yaitu yang di sebelah kiri sinyal aktuasi A+. Ya, sinyal aktuasi A+ itu artinya adalah sinyal aktuasi yang membuat silinder itu bergerak maju. Kemudian kalau untuk B juga sama, sinyal aktuasi B+. Nah, nanti sehingga kita bisa memiliki urutan sinyal kira-kira seperti ini, bahwa sinyal aktuasi A+ itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan sinyal A1. Kenapa? Karena A+ akan membuat silinder bergerak maju, dan silinder bergerak maju akan menekan katup roll yang ada di sana. Nanti kalau kita menggunakan roll, kemudian sehingga secara sinyal kita bisa sebut bahwa A+ itu menghasilkan sinyal A1. B+ itu akan menghasilkan sinyal B1. Nah, berikutnya, kalau kemudian kita hilangkan sinyal kendali dari sebelah kiri tadi, kemudian sebaliknya kita berikan sinyal kendali di sebelah kanan yang akan menggeser dari silinder aksi ganda, maka yang terjadi adalah kita ini dulu, bahwa sekarang kalau untuk silinder A, maka sekarang udara di dalam ruang ini, di sebelah kiri piston ini, akan dibuang keluar. Ya, karena dibuang keluar dan di sini ada pegas, maka gaya dari pegas akan mengatasi gaya dari tekanan udara, sehingga piston akan bergerak ke kiri. Pada silinder B yang aksi ganda, maka yang terjadi bahwa udara bertekanan akan diarahkan ke sebelah kanan, saluran sebelah kanan, sehingga di sini akan bertekanan tinggi, dan di sebelah kiri akan diarahkan keluar. Karena dia keluar, maka akan terdapat selisih gaya, sehingga piston akan bergerak ke kiri. Nah, kemudian sama seperti tadi, sinyal aktuasi yang membuat silinder itu bergerak mundur kita sebut sebagai sinyal aktuasi A-, atau kalau untuk silinder B adalah B-. Dan sama seperti tadi juga, maka sinyal aktuasi ini akan membuat atau akan mengaktifkan sinyal A0. B- akan mengaktifkan sinyal B0. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di katup kendali akhir kita dapat berikan notasi yaitu A+ di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena kalau kita beri dorongan dari sebelah kiri, katup akan bergeser ke sebelah kanan, itu akan membuat silinder maju. Sedangkan A- itu adalah di sebelah kanan. Jadi kalau ada sinyal kendali dari sebelah kanan, maka katup akan bergeser ke kiri dan silinder akan mundur. Nah, kita lihat dulu sekarang metode aktuasinya. Di video sebelumnya juga sudah kita lihat ada yang namanya bistabil dan monostabil. Nah, kita lihat dulu yang bistabil dulu, meskipun nanti kita akan melanjutkan dengan yang monostabil juga. Nah, yang bistabil, maka dari misalnya di sini dari kiri dan kanan itu digunakan push button. Jadi dari kedua arahnya digunakan push button. Nah, ini adalah contoh dari katup bistabil. Di katup bistabil bisa apa saja ya? Bisa nanti diganti misalnya dari kiri dan kanan pilot,
dari kiri dan kanan solenoid. Semuanya katup bistabil. Yang penting adalah katup bistabil itu adalah katup yang tidak dapat kembali ke kondisi normal tanpa sinyal aktivasi di sisi sebaliknya. Berbeda dengan katup monostabil yang pada saat sinyal aktivasi hilang, maka dia akan kembali ke posisi awal. Nah, rangkaian ini disebut sebagai rangkaian kendali langsung. Kenapa? Karena di sini katup kendali akhir, di sini dan di situ, katup kendali akhir juga berfungsi sebagai katup input. Jadi katup kendali akhir dan katup input itu digabung jadi satu. Ini disebut sebagai kendali langsung. Nah, sekarang kita pindah dulu ke yang monostabil. Yang monostabil di sini ada pegasnya, sehingga kalau A+ ini hilang, maka dia akan langsung kembali. Beda dengan di sini, pada saat A+ itu hilang, maka posisinya tetap akan bergeser di kanan sampai ada sinyal A-. Nah, kembali ke sini, ini adalah katup monostabil, ada pegasnya. Dia akan kembali sendiri ke posisi awal pada saat A+ ataupun B+-nya tidak ada. Ini juga disebut sebagai kendali langsung karena sama seperti tadi, katup kendali akhir itu sekaligus sebagai katup input. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Masih katup monostabil, tapi sekarang sinyal kendalinya adalah dari eksternal. Jadi sekarang kita memisahkan antara sinyal input dengan katup kendali akhirnya. Ini contoh yang paling sederhana. Ini disebut sebagai kendali tidak langsung. Jadi kendali tidak langsung adalah bahwa katup kendali akhir sekarang hanya sebagai pengarah dari tekanan udara. Dia tidak berfungsi sebagai input. Yang berfungsi sebagai input apa? Rangkaian lain atau komponen lain. Yang di sini adalah ada push button 1 yang akan memberikan sinyal A+ ke katup kendali akhir untuk silinder A, dan kita memiliki PB2 yang akan memberikan sinyal aktivasi untuk sinyal aktivasi B+ untuk katup kendali akhir untuk silinder B. Perhatikan gambar push button. Push button itu selalu dia menggunakan katup 3/2. Katup 3/2. Di sini yang digunakan adalah katup 3/2, PB1 dan PB2, katup 3/2 normally close. Nah, perbandingan antara rangkaian kendali langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah rangkaian langsung itu rangkaiannya sederhana, namun hanya dapat digunakan untuk kendali manual dan hanya dapat menghasilkan urutan gerakan yang sederhana. Berbeda dengan tidak langsung yang memerlukan rangkaian yang lebih rumit. Tadi contoh sebelumnya, contoh yang paling sederhana. Kemudian dapat digunakan untuk kendali otomatis dan dapat menghasilkan urutan gerakan yang kompleks. Nah, sinyal kendali itu dapat memanfaatkan perangkat yang bervariasi seperti katup input yang lebih dari satu, kemudian katup input dapat berupa manual atau roller, kemudian katup N, katup OR, katup sekuensial tekanan, katup timer, katup counter. Ini hanya menyebut beberapa di antaranya. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu urutan gerakan yang lebih rumit, lebih kompleks dibandingkan dengan kendali langsung. Kendali langsung hanya terbatas saja, kendali manual, dan hanya kalau ditekan silinder maju, kalau dilepas silinder mundur, kira-kira seperti itu aja. Nah, kemudian berikutnya kita akan lanjutkan contohnya dengan silinder aksi ganda, katup monostabil, dan kendali tidak langsung. Nah, ini adalah contoh rangkaian katup silinder aksi ganda, katup 5/2, kemudian monostabil, dan kendali tidak langsung. Nah, kita lihat sekarang di sini bahwa jalur sinyal kendali tersebut berasal dari mana? Berasal dari rangkaian yang terdiri dari 2 push button ditambah dengan 1 katup OR. Kalau kita ingat-ingat, katup OR adalah
katup yang akan meneruskan tekanan pada saat salah satu dari inputnya mendapatkan tekanan. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan bahwa rangkaian ini silinder B akan maju pada saat kapan? Pada saat mendapatkan sinyal B+, yaitu B+ mendapatkan dari mana? Pada saat salah satu dari PB atau PB1 atau PB2 itu aktif, maka itu akan mengaktifkan atau memberikan sinyal B+ kepada katup kendali akhir sehingga akan menggeser katup ke kanan dan silinder pun akan bergerak ke kanan. Nah, kemudian kalau sampai kapan? Sampai kedua-duanya dilepas. Karena kalau kedua-duanya dilepas maka tidak ada tekanan di sisi sini sehingga katup ini akan bergeser ke kiri karena adanya pegas. Nah, ini contoh kita sudah mulai memanfaatkan bukan hanya katup input saja tapi juga menggunakan katup OR. Berikutnya adalah menggunakan katup timer. Nah, ini adalah lambang dari timer. Jadi lambang dari timer ini adalah sebenarnya ini adalah pengatur aliran. Kemudian ini adalah katup 3/2 normally close. Kemudian ada tangkinya di sana. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau ini berarti dia hanya bisa dia diatur alirannya dari kiri ke kanan. Pada saat di sini diberi tekanan, maka dia akan mengisi tangki terlebih dahulu, tidak langsung menekan katup ini. Ya, tidak langsung menekan katup ini sehingga terdapat tundaan waktu sebelum katup ini aktif. Tidak seperti pada rangkaian-rangkaian sebelumnya, misalnya ini saja yang paling sederhana. Kalau ini ditekan, maka dia akan langsung menggeser katup kendali akhir. Sedangkan di sini pada saat ini kita tekan, maka udara yang mengalir mengisi tangki terlebih dahulu, kemudian baru setelah tangkinya penuh, udara bertekanan tersebut akan menekan katup ini sehingga katup ini akan bergeser ke kanan sehingga baru akan menghasilkan sinyal B+. Nah, itulah prinsip kerja dari rangkaian menggunakan katup timer. Jadi sebetulnya timer di sini adalah timer secara pneumatik. Ya, jadi yang bisa kita atur adalah besar kecilnya dari tangki tersebut atau besar kecilnya hambatan yang ada di sini. Kalau hambatannya besar, maka tangkinya akan lama terisi, sehingga tendanya akan lebih lama. Tapi kalau di sini besar, maka tangkinya cepat terisi, maka tundaan waktunya akan lebih cepat. Nah, jadi ini contoh kendali tak langsung dengan memanfaatkan timer. Sehingga dari video ini kita telah mempelajari satu, notasi sistem kendali pneumatik. Yang kedua, katup kendali akhir untuk silinder aksi tunggal versus katup kendali untuk silinder aksi ganda. Untuk katup kendali akhir silinder aksi tunggal kita menggunakan 3/2. Untuk katup kendali silinder aksi ganda kita bisa menggunakan 5/2, 5/3, 4/2, 4/3. Kemudian kita juga melihat bagaimana penggunaan dari katup monostabil dan bistabil. Monostabil itu hanya satu yang diaktifkan, satunya biasanya menggunakan pegas. Yang bistabil menggunakan dua-duanya menggunakan bisa tekan, bisa solenoid, bisa pneumatik. Kemudian juga terakhir tadi kita sudah lihat contoh-contoh dari kendali langsung dan kendali tidak langsung. Kendali langsung menggunakan katup kendali akhir sekaligus sebagai katup input, sedangkan untuk kendali tidak langsung kita memanfaatkan jalur input yang berasal dari rangkaian lain. Ini mengakhiri dari video kita untuk dasar kendali pneumatik. Semoga dapat dipelajari dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.